lagi di podcast Upi. Kali ini ya podcast episode berapa ya? 1, 2, 3, 4. Yang keempat ini kita bakal bahas soal kerja sambil kuliah. Nah, saya kali ini ditemani oleh Lord. Dua ya? Ada 2. Namanya siapa, Mbak? Halo, aku Iis, jurusan akuntansi di UPARA. Aku Anita dari admin publik semester 8. Kalau saya pasti udah tahu, ya kan? Siapa tuh? Siapa? Siapa ya? Siapa ya? Saya Ilma dari ilmu komunikasi ya. Semester 4. Oke. Udah mau skripsi. Masih belum dong, masih lama. Matkul riset seperti skripsi ya. Oke, kita mau bahas soal kerja sambil kuliah kan? Kalian pasti sambil kerja sama kuliah juga. Nah, Mbak Is anak apa? Anak pagi apa malam? Dulu pagi, terus aku kerja biar nggak berantakan, aku pindah ke malam. Semester 4. Mbak Anita? Aku pagi dari awal. Oh, sampai sekarang? Sampai sekarang kelas pagi. Aku subuh guys. Oh, Horor ya. nyamu deh. Jam telur gini. Siap. Nah, suka dukanya kalian tuh apa aja sih? Maksudnya yang menurut kalian kayak yang paling susah buat ngatur waktu gitu, terutama buat nugas atau main. Main tuh wajib ya? Wajib untuk nge-refresh otak karena kan sumpah ya kerja ya. Kita harus punya mood buat nongkrong biar nggak gila. Siap. Mental health is number 1. Ya, mental diutamakan tapi fisik tidak ya sama aja. Umur segini wis boyo. Iya, Jompo. Nah, ya mana? Apa suka duka? Kalau suka dukanya. Sukanya sih dapat duit gaji ya, uang ya. Jadi nongkrong nggak mikir kayak itu duitku harus ikut nongkrong. Jadi ya enak. Tapi kalau tanggal tua kan pasti garek seket. Nah tergantung kalau ada yang utang itu gak enak kan. Oh, iya. Misal karena gini, anak-anak kerja itu kalau misalkan apalagi udah berumah tangga ya kan, Teman kan temanku saya kuliah. Ini kan saya kuliah. teman kerja. Oh iya. Teman kerja aku kan rata-rata semua sih, nggak ada yang kuliah tua. udah. Nah mungkin mereka punya masalah, iya kayak gitu. Jadi tuh rata-rata itu aku nggak bisa nongkrong tuh pas tanggal tua sih, karena pas itu banyak yang utang. Terus aku kan nggak bisa nolak sih. Loh, mereka ngutangnya pas tanggal tua. Heeh. Oh, jadi Mbak Iis nggak bisa main pas tanggal tua karena diutang sama mereka. Iya. Dengerin buat temennya Mbak Iis. Jangan utang pas tanggal tua, dia nggak bisa main. Terus ya itu sih ya tergantung duka itu. Loh, itu tadi suka. Yang Sukanya. ya aku kerja. kan mau aku guys. Tapi dukanya tadi diutangin. Oh. Sukanya itu Ya, dapat duit kan, bisa nongkrong tanpa mikir uang kurang. Oh ya. Nah kalau dukanya itu di kuliah, misalkan kita nggak bisa nutup kemungkinan kalau ada kadang disuruh ke kampus tiba-tiba. Terus kadang bos itu nggak bisa diajak nggak bisa memaklumi kadang, meskipun di awal interview itu udah aku jelasin kan, kayak aku ini kuliah, aku diterima kerja pas kuliah, berarti nanti pasti ada resiko tiba-tiba aku izin, tiba-tiba nggak bisa ikut lembur gitu kan. Meskipun udah ngomong gitu di awal, tapi tetap sih kayak kepikiran sendiri, kayak nggak enak pas di saat teman-teman kerja lain itu masih ada di tempat kerja, aku udah keluar, sedangkan ya nggak enak aja sih, kayak ngerasa sungkan. Tapi ya gimana lagi, itu tuntutan buat kuliah kan gitu. Lebih ke resikonya aja sih kalau misal izin kerja itu kan. Kalau Mbak Anita? Kalau aku sukanya ya karena tadi ya benar dapat gaji kan, bisa punya uang sendiri, bisa beli apa-apa sendiri, terus bisa liburan kan. Iya.
Terus selain gaji sebenarnya banyak ini ya banyak hal yang kita nggak dapetin di kelas, tapi kita dapetin Di kerja. di tempat kerja. Kayak misal kalau di jurusanku tuh ada matkul MSDM, manajemen sumber daya manusia. Nah itu aku dapat teorinya di kelas, tapi Prakteknya. bisa aku terapin di tempat kerja kayak gitu. Terus kalau dukanya sih kadang ini sih lebih ke ngerjain tugas kayak gitu sih. Jadi kadang curi waktu. ya curi-curi waktu di sela-sela jam kerja yang longgar gitu, nyambi-nyambi nugas kayak gitu. Kalau misal capek ya nggak nugas, jadi kayak pulang tuh wis capek, wis males, buka laptop apa ya tidur kayak gitu. Akhirnya ngerjain tugasnya itu mepet-mepet lah, nggak bisa maksimal kayak gitu. Terus nilai juga otomatis nurun nilai itu, ya nilai itu emang turun banget gitu. Cuman ya nggak yang jeblok banget sih. Dari situ sih kayak manajemen waktu dari istirahat sama nugas itu yang susah. Kalau itu Mas sendiri apa? Kalau aku sukanya apa ya? Tapi kamu kuliah sambil kerja itu dari kapan? Maksudnya dari semester? Dari awal. Dari awal. Jadi aku kayak lulus itu maksudnya udah mutusin nanti bakal kerja sambil kuliah gitu loh. Karena menurutku kayak ya pasti kalian juga mikir gak mau membebani orang tua lagi kan. Betul. Ya kan itu juga alasan pertama Salah kan. satu alasannya. Terus kedua itu pengen bisa membagi waktu gitu loh. Tapi kadang capek. Iya gak sih? Pasti. Capek. Pasti. Kayak ya Allah, tidak ada manusia sekuat aku. Apalagi kalau misalkan situasi kerjaan itu lagi nggak Kayak itu tuh ngaruh ke kuliah juga mood. akhirnya. Betul. Terus habis itu kalau misal kuliah tugasnya lagi banyak, itu juga kepikiran di tempat kerja. Ya kan? Pasti kayak gitu. Jadi kayak dewe harus bisa mengontrol emosi dan waktu sebaik mungkin kan. Betul. Tapi justru malah belajarnya dari situ, dari kekeosan itu tadi. Tapi menurutku aku ini perbedaan ya. Sebelum kuliah kan aku telat 2 tahun. Sebelum kuliah sama udah masuk itu cara berpikirnya beda. Betul. Ya nggak sih? Benar. Setuju. Kalian ya? Setuju. Benar. Lebih apa ya? Open mind. Aku nggak tahu definisi open mind sih. Maksudnya lebih masalah yang sepele itu nggak terlalu dibuat besar. Jadi kalau sepele ya wes lah, nanti bakalan ya wes selesai. Emang sepele. Kalau dulu kan yang emosi itu Nggak bisa apa stabil. apa dipikirin ya, oh ini nanti bakal ini takut gitu kan. Kalau sekarang ya wes nanti aja. Let it go. Kalau let it go, Iya. Iya sih, lebih kalau menurutku lebih ini sih, lebih bisa berani. iya, I see. Benar. Karena mungkin kita kalau di kelas itu ya cuma interaksinya antara teman sama dosen kayak gitu kan. Tapi lebih bagus juga kalau misalnya ada yang ikut ini ya kegiatan di luar kelas kan, UKM atau organisasi lain itu bagus. Apalagi yang berani sambil kerja, karena itu sebenarnya hal yang emang sulit banget sulit banget. Terus bisa berani mutusin buat kuliah sambil kerja itu tentu ya mikirin banyak resiko kayak yang salah satunya yang disebutin sama Is tadi. Jadi kayak ngelatih kita buat berani juga sih. Soalnya aku dulu itu juga sebenarnya ragu buat kerja. iya kerja. Tapi emang udah tak niatin nanti kalau kuliah ya kalau bisa sambil kerja gitu. Awal itu aku belum kerja, jadi masih aku ngajar les di rumah. Ngajar les ini ibu mama ngajar les di rumah itu setahun terus bosen akhirnya Anaknya nakal. susah. Tapi kan Susah lucu sekali. Kan lebih murah Tapi sih gak lucu. nguras emosi saya Iya, lama-lama stres juga kan di rumah. Walaupun ngajar kelas cuma 2-3 jaman tapi emosinya kekuras tuh kan juga
capek gitu. Akhirnya kerja di luar sebenarnya nggak berani gitu. Ya nggak ya gitu. Isok nggak ya. Akhirnya ternyata bisa gitu. Jadi apa ya? Kalau kita takut terus kita nggak mau mulai, ya kita nggak akan tahu gitu loh. Kita ini kemampuannya seberapa. You never try, you never know. Wih, Mantap. bener. Kayak apa ya, harus keluar dari zona nyaman. Harus berani nyoba, kalau nggak nyoba ya nggak tahu. Kan cuma bener. ngeplan. Kayak planning doang. Tapi emang kadang gitu nggak sih kalau misal kita mau ngelakuin sesuatu, itu mesti mikir nanti berhasil nggak ya? Iya. Pesimis. Ya, itu wajar sih. Cuma nek terlalu sampai nggak apa ya nggak tertindak itu ya wes gitu-gitu aja. Oke, terus semenjak kalian kerja sambil kuliah itu mempengaruhi ini nggak pertemanan kalian juga? Sangat. Banget. Terutama seleksi alam teman itu loh. Oh ya, ya Bang. Ya kan sibuk kan. Terus karena capek, terus pikiran tugas banyak, deadline banyak. Jadi kalau aku sendiri ya, aku milah-milah mau ketemu sama atau nongkrong sama teman yang itu aja, yang itu aja gitu. Aku nggak mau ketemu banyak orang karena pasti mereka nanya ya apa kerjamu, ya apa kuliahmu, dan itu bakal menjelaskan lagi dari awal gitu. Terus selain itu karena aku kerja itu jadi banyak apa ya? Mungkin ini karena teman-temanku aja yang toksik ya, beberapa temanku yang toksik itu kayak lebih menghujat. Iya sekarang sudah kerja, sudah punya uang banyak, alhamdulillah kalau misalnya Amin, Mbak. amin. Apa ya, sering dipojokin, karena jarang ngumpul sama mereka. Ya mereka banyak asumsi yang bikin agak mangkel kan. Jadi ya aku nggak mau nongkrong sama mereka kalau di chat aja udah kayak gitu, bikin mood jelek, apalagi kalau ketemu tuh. Terus ya apa ya, nggak usah kita seleksi juga, mereka biasanya pergi sendiri kayak wis nggak mau sama ini ya udah. Jadi aku mau ya aku kalau nongkrong ya sama itu aja, sama itu aja. Sayang. Ya sama ini Terus gimana Mbak kalau kamu? Kalau aku kalau toksik untungnya enggak ya kalau di lingkungan pertemananku. Entah aku yang nggak tahu atau entah aku yang terlalu cuek atau emang nggak toksik. Tapi menurutku kayak emang nggak toksik gitu. Cuman emang berkurang. Berkurang. Tapi aku sadar kalau berkurangnya itu emang karena aku yang nggak ada waktu buat mereka. Jadi mungkin yang biasanya dulu masih awal-awal ya semester 1 semester 2 itu kemana-mana berlima berenam kemana-mana itu selalu bareng, terus lama-lama itu pasti berkurang karena juga aku kadang misal ayo nongkrong yuk gini aku lu nggak bisa, aku ntar jam sekian kerja dan kerja kayak gitu. Jadi kayak lama-lama mereka juga oh ya udah, tapi dari situ lama-lama juga kita ngerti siapa yang tetap nih sama kita walaupun kita sibuk atau apa. Ntar kita kalau ada masalah juga kita pengen cerita tuh tahu gitu loh, mau ceritanya ke siapa yang selalu ada buat kita gitu. Akhirnya lama-lama juga ya berkurang ke filter sendiri, tapi ya itu yang emang berkualitas gitu loh. Yang saling ngerti aja kan temen kan kita kan sekarang butuh itu saling ngerti lah, kayak wis males misal nggak dalam satu geng misal ada 5, karena aku wis capek sama kerja ya aku nggak mau yang ribet-ribet kayak lama sih, kayak wis nentuin tempatnya kan lama sih ya wis kesini nek gak bisa ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kadang-kadang yang nggak bisa itu kayak ngerasa, kalau temanku ya kayak ngerasa apa ya nggak menghargai padahal kan ya wis waktu wis mepet. Gitu. Emang bener sih. Tapi kalau menurutku ya apa ya, kalau teman yang baik itu tahu kondisi kita sih. Betul. Aku kayak temenan dari SD, ada sih teman dari SD. Jadi kita tuh kayak sama-sama sibuk. Tapi kalau misal ada waktu luang ya kumpul ya udah gitu. Terus cerita kayak gitu.
Menurutku itu tuh apa ya? Walaupun kita tuh pisah karena kesibukan, tapi kan mesti ada waktu buat kumpul gitu loh. Menurutku lebih bisa menghargai satu sama lain kan, menghargai kesibukan kita, nggak kayak ngumpul tapi nggak pernah ikut kayak gitu. Ya aku pernah sih, ya kayak kalian juga pasti bakal ke filter. Tapi aku nggak pernah kayak mengharapkan mereka untuk sama seperti aku gitu loh. Mungkin menurut mereka ya ini kondisi aku kayak gini, aku nggak bisa ngumpul lagi sama kalian, ya udah gitu. Kita kan nggak bisa kontrol pikiran orang. Dan pun kalau misal kita ngasih tahu kayak menjelaskan, mereka ya nggak bakal paham juga gitu loh. Mending ya udah sih gitu, kayak Mbak Iis misal jelasin kondisi dia ke teman-temannya, ya kayak percuma kan, karena menurutku temennya juga punya perspektif sendiri dan Mbak Iis juga gitu. Kayak percuma aja kalau misal nerangin terus dia nggak paham gitu. Kan padahal udah di apa ya, tanpa ngomong pun tahu ya kita tuh kayak kerja kuliah nugas itu harusnya terus sih gitu. Ya wis umur segini bro. Iya kayak udah umur 20 terus apalagi aku males banget sama temenan yang kayak aku suka gosip. Aku nggak suka banget misal nongkrong itu mesti gosip, kayak gak ada gosipnya yang nemen kan. Iya, kayak yang sampai apa ya, julid dan menimbulkan fitnah. Terus pas ada orangnya kayak halo. Baik sekali ada anjing. Kamu apa? Masih anjing. Belamiku. Ya. Nah, kalau Gilma, definisi temen Gilma itu apa? Ya apa? Apakah harus ada di saat Ilma itu lagi down-downnya atau gimana? Kalau menurutku ya temen itu ya maksudnya yang tahu kondisi kita sih. Ya kalau misal kita sedih itu ya dia dengerin, kalau misal kita cerita ya dengerin. Terus kalau misal dia butuh aku juga ada gitu sih. Aku nggak, maksudnya kalau misal aku sedih terus aku cerita ya, temenku nggak bisa dengerin karena misal ada acara atau apa gitu, ya aku memaklumi hal itu, karena aku nggak bisa kayak kan kok nggak ngerti aku sih, aku kan lagi sedih, harusnya kan aku menghibur aku, nggak. Jadi aku jadi temen ya harus tahu kondisi dia juga dan dia ya tahu kondisiku, saling mengerti lah ya. Ya aku tadi teman dari SD itu tadi kayak ngerasa apa ya, walaupun kita tuh jarang ketemu, bahkan 1 tahun itu paling ketemunya 2 kali atau 3 kali kayak gitu, tapi kan apa ya, kualitas terus, gitu kan, berkualitas. Aku nggak apa-apa loh dapat temen yang dikit tapi berkualitas daripada banyak tapi nggak berkualitas kan, kayak bacot. buang waktu, buang energi, buang duit kan. Benar, sedangkan kerjaan kita tuh banyak gitu kan? Iya. Kayak percuma buang energi nggak manfaat. Terus kalian aku nggak tahu ya, ngerasa kayak lihat orang yang kerja doang tapi nggak kuliah, sama kuliah doang tapi nggak kerja itu beda. Sama kita yang kerja sambil kuliah. Apa? Pemikirannya menurutku Iya. kalau misal anak kerja doang itu nganggep yang kuliah itu kayak apa sih, kamu kuliah nanti ya ujung-ujungnya kerjamu nggak sesuai sama jurusanmu ujung-ujungnya kamu tuh nanti Masih jadi ibu rumah tangga, kerja juga, jadi ibu rumah tangga kayak terus kalau yang kuliah doang tapi yang kerja itu kayak nganggep tapi duit-duit. Itu sih lagi. Karena juga ada beberapa orang yang cuman kuliah aja ya, aku mikir bahwa kita lo lebih pintar, lebih apa. Iya, terus kadang bisa nyusahin karena kita kan kerja kuliah, otomatis kan ya apa ya, waktunya terbatas kan, sedangkan mereka kan waktunya banyak, jadi kayak lebih aktif gitu loh. Kita kan agak pasif. Tapi sebenarnya nggak juga sih, asik. Karena gini loh, kuliah itu sebenarnya ya kita tuh cuman dapat yang kita ambil di kelas tuh cuman kalau aku 30% aja. Sisanya itu di luar kelas, entah itu dari organisasi, entah itu dari kerja, atau kalian ikut volunteer, ikut magang-magang di tempat-tempat swasta kayak gitu. Karena ya kalian menerapkan
teori-teori yang ada di kelas tuh ya di luar, di lapangan gitu. Jadi teori itu perlu. Jadi kalian tuh perlu belajar, perlu sharing sama dosen sama temen tuh perlu. Nah, tapi kalau cuman kalian simpen aja, cuman dikit aja, kalian nggak berani buat, aduh aku nggak berani ikut ini, aku malu kayak gini ya percuma gitu. Karena nanti kalian kalau udah lulus nih ya, kalian masuk ke dunia kerja tuh Kaget. lebih kejam banget. Iya. Jadi inilah manfaatin waktu kuliah kalian tuh sebaik-baik mungkin gitu. Nggak pengen kerja nggak apa-apa, tapi yang seenggaknya tuh kalian aktif gitu loh. Nggak mau aktif di kampus nggak apa-apa gitu. Karena itu yang Ikut nambah kegiatan di luar, itu tadi kan. ikut volunteer, ikut magang kayak gitu. Itu perlu banget. Dan kayak apa ya, emang sih kayak kita tuh umurnya kan makin tua, relasi pertemanan kan makin kecil, tapi bukan berarti kan untuk relasi juga gitu loh. Pertemanan makin kecil tapi relasi makin besar. Iya kan, buka relasi nambah rezeki. Ya betul. Tips kalian jadi anak kerja dan kuliah buat mereka yang misalnya ragu-ragu kalau misal kuliah mau kerja. Apa ya? Karena aku kerja kan karena buat nebus rasa bersalah, soalnya nggak mudeng deh jurusan. Jadi terus dulu dong. jadi mungkin ini apa sih? Karena kita ini sama-sama salah jurusan. Maksudnya aku juga bingung kenapa aku diundang. Soalnya ya kan alasanku kerja itu ya. Enggak, aslinya mau jurusan apa? Ilkom. Jurusan Mio. Aku juga Ilkom, tapi aku AP. Di sini saya nggak salah jurusan ya guys. Karena aku dulu SMK Multimedia, SMK Multimedia. Nah, alasan kita ikut UPIM adalah yang bisa ngasih wadah kita itu biar nggak UPIM hilang gitu loh. loh. Passion kita tuh biar makin apa ya? Masih kasar. Jadi kalau misal ditanya tentang saran buat mereka yang ragu-ragu buat kerja pun belum bisa bilangin saran yang berpengaruh lah buat mereka. Tapi aku punya saran kalau misal kalian untuk ini bukan saran untuk mereka yang ragu-ragu buat kerja. Karena kepepet kan, kerja itu wis kepepet. Jadi kalau misalkan memutuskan untuk kerja sambil kuliah, di awal kalian interview sama atasan kalian itu ya ada baiknya kalian diskusi tentang resiko yang tadi loh, resiko yang bakal muncul pas kalian itu kerja sama kuliah. Bahkan itu Katanya mau dihapus bahkan Kamu yang gini. Berani Mbak. kenapa bawa kamu bahkan aku yang ada diskusi di awal sama atasanku aja masih repot, masih kayak perang dingin lah. Dibolehin tapi antara gitu. Jadi ya kalian di awal interview tuh baiknya kalian diskusi sama bos kalian biar kuliah kalian nggak berantakan, biar kerja kalian juga lancar. Mbak Anita sama kayak ini. Sama gimana? Saya sama kayak Mbak Is ya. Jadi nggak perlu dijelasin lagi. Iya. Kalau menurut aku, ulangi lagi ya pertanyaannya. Saran buat yang buat teman-teman yang ragu-ragu mau kerja sambil kuliah. Gitu kan. Pertama, komitmen. Nggak, soalnya gini, kalau emang kalian pengen memutuskan untuk aku kuliah, aku pengen sambil kerja, gak boleh kendor gitu loh. Kalau emang kalian udah mutusin mau kuliah sambil kerja ya udah harus yakin gitu. Terus kedua, harus pinter-pinter cari kerjaannya juga. Jadi jangan maksain karena kepepet, karena butuh duit. Nah terus aku pokoknya kerja apa ya lah aja gitu, jangan gitu. Jadi kerja sesuai dengan apa yang kamu suka. Jadi kamu tuh jalaninnya seneng gitu, enjoy kayak gitu. Habis itu karena kalau misal kalian enjoy pasti
meminimalisir sambat. Nah, karena sambat itu Tapi walaupun tetap sambat sih. Tapi ya, kan nggak nemen gitu loh, Oh, dan mungkin nggak akan pengaruh ke kuliahnya juga gitu. Terus selanjutnya juga itu tadi sih, tiap kalian mau apply kerjaan pastiin jam kerjanya itu sesuai sama jam kuliah kalian, jadi kalian bisa manage waktu dengan baik kayak gitu. Terus jelasin saya ini kuliahnya karena aku dulu kan masih offline ya, aku jelasin kuliahku tuh dari jam segini sampai jam segini, jadi setelahnya saya free kayak gitu. Jadi mungkin mereka kalau emang pengen kita masuk di perusahaannya dia, mereka yang bakalan nyesuaiin sama jam kita. Itu malah Kamu sih apa enggak sih? aku dari dulu kan kerjanya di F&B ya, aku barista, jadi selalu shift-shiftan. Nah, tapi untungnya kalau tempat kerjaku yang pertama itu dia karena tahu freeku itu sore, jadi aku lebih seringnya dimasukin shiftnya sore. Lah kalau kayak gitu kan enak gitu loh. Jadi kalian terbuka aja, jujur aja ke partner kerja kalian, ke atasan kalian. Jelasin kondisi kalian, saya kuliah dari jam sekian sampai jam sekian, harinya ini. Kalau perlu kasih ini jadwal kuliah kalian. Jadi kalau emang dia menginginkan kita, dia pasti menyesuaikan jadwal sama kita. Nah itu sih. Terus itu tadi yang penting komitmen sih. Kalau emang udah niat, ya udah gitu. Karena nggak gampang. Bertanggung jawab sama pilihan kan. Nah, bertanggung jawab sama apa yang udah kalian Karena pilih. udah mutusin buat kuliah dan kerja, jadi ya harus Tanggung jawab. harus dijalani Kalau emang walaupun sambat everywhere. ragu banget, sebenarnya mending nggak usah. Gitu. Kayak misal Maju mundur. 30%-nya itu niat, tapi sisanya 60%-nya 70%-nya ragu, itu mending nggak usah. Udah lama paling kerjain. Iya kan? Pasti kalian malah capek sendiri. Iya, bener sih. Ya juga tujuan kalian kerja tuh buat apa? Tuh, lihat-lihat. Buat jajan. Iya toh. Kan ada kan kerja buat bisa lebih sosialisasi. Karena aku dulu tuh anaknya pendiam banget kok, kan nggak percaya kan? Aku dulu tuh pendiam banget loh guys. Sebenarnya apa sih kak? Pendiam banget kan, di Solo. Contoh. Jualan apa di Solo kak? Aduh mana kata? Coba ini. Selesai. Contoh. Kalau dulu itu aku jangankan ngomong gitu. Ansos ta? Nggak ansos. Introvert. Ya mungkin nggak tahu. Ya dulu itu aku dilihatin sama anak banyak, itu aku udah wajahku itu udah merah. Oh apa? Nggak tahu kayak deg-degan dulu, nggak tahu pada mereka cuma ngeliatin aku. Tapi gue rasanya kayak Malu ta? iya lebih ke malu, Ya malu introvert ngomong. gak sih? Kayak gitu. Enggak, malu. Dulu. Ada, Malu banget. Jadi kamu ada yang bikin kamu nggak pede dari dirimu, insecure. Iya, iya. Oh, alah. Terus semenjak kerja, apalagi dulu aku kerja di percetakan, terus setiap waktu ketemu customer kan. Habis customer satu selesai, ganti lagi. Jadi kan sosialisasi kan. Dari situ lebih apa ya, lebih berani buat ngomong sama orang lain gitu, yang nggak kenal pun loh. Jadi lebih kayak tanya-tanya biasa, ya wis nggak apa-apa. Kalau dulu aku masih mikir kayak takut. Nah ya. Kalau aku juga kayak gitu sih, harus ramah. Aku anaknya nggak ramah banget kan. Iya, sarkas. Iya. Jangan salah. Iya. Muka aku Ngomong. muka aku kan terus kayak gini. Kayak gini Bang. Nah, terus habis itu nggak ramah. Aku tuh ngomong. Bintang 1 berarti. Iya, Tidak ramah. Gojek paling aku backlist. Terus. Nah, tapi karena aku kerja di bengkel ini kan aku de admin kan, ya kena apa? Maksudnya sering ketemu sama customer juga. Jadi secara nggak langsung aku ya harus ramah ke mereka. Iya, mau gak mau. Soalnya kan disuruh sama atasan, kamu harus Prosedurnya kayak gitu. kamu harus ramah sama customer, jangan judes-judes. Karena apa ya, kayak sekali ramah itu aku dijodohin sama anaknya. Gitu. Berarti itu ya, apa jodoh Abel.
jodoh apa? Loh, sekarang tuh susah loh, cari kerja susah, cari jodoh susah, ya kan? Semakin sibuk, semakin susah lah cari jodoh. Ada benefitnya loh dijodohin. Iya, enak sih. Jalur dalam. Lu umur 33 ya, masa? Loh, kan mapan, mapan. Oh iya, syariknya gitu. Sebenarnya bakal jelas gitu. Ya wes lah. Kita akhir ya podcast kali ini, semoga bermanfaat buat kalian ya. Walaupun banyak gekeknya. Walaupun banyak ketawanya, ya kan? Kembali lagi di apa? Saksikan. Terima kasih sudah menonton. Ya, terima kasih udah lihat kami bertiga yang roto sambil ketawa ini. Semoga bermanfaat juga bagi kalian dan jangan lupa nanti lihat episode selanjutnya. Oke, bye bye. Terima kasih. Terima kasih.